Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Fasari dengan NIM 240701648 dari kelas 4B Psikologi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai AI dan masa depan ilmu psikologi untuk mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Untuk yang pertama, mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam ilmu psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah AI berguna bagi psikologi, melainkan bagaimana psikologi harus merespon kehadiran AI secara filosofis dan ilmiah. Untuk menjawab tantangan tersebut, tidak cukup hanya memahami AI dari sisi teknisnya, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari sisi filsafat ilmu, yaitu melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi atau hakikat keberadaan, epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi atau nilai dan tujuan ilmu. Ketiganya menjadi kerangka analisis yang penting untuk memahami bagaimana AI masuk ke dalam ranah psikologi dan apa implikasinya bagi masa depan ilmu ini. Untuk pembahasan yang pertama itu mengenai AI dan psikologi dalam perspektif ontologis. Apa itu ontologi dalam ilmu psikologi? Ontologi tidak hanya membahas apa yang menjadi objek kajian, tetapi juga bagaimana objek tersebut dipahami sebagai realitas dalam suatu ilmu. Dalam psikologi, ontologi menyangkut pertanyaan mendasar. Apa sesungguhnya yang menjadi objek kajian ilmu ini? Apakah psikologi menjadi perilaku yang tampak atau juga proses-proses mental yang tidak tampak seperti pikiran, kesadaran emosi, dan motivasi? Pertanyaan ontologis ini telah melahirkan berbagai aliran besar dalam sejarah psikologi, mulai dari behaviorisme yang hanya mengakui perilaku yang dapat diobservasi, hingga psikoanalisis dan humanisme yang mengakui kedalaman kehidupan batin manusia. Kini, kehadiran AI membuka dimensi ontologis baru yang menantang, yaitu jika sebuah mesin dapat berperilaku seolah-olah memiliki kecerdasan, emosi, atau empati, apakah hal itu secara ontologis sama dengan manusia yang benar-benar mengalaminya? Inilah pertanyaan yang tidak bisa diabaikan oleh psikologi kontemporer. Psikologi selama ini memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, yang tidak hanya berpikir tapi juga merasakan, mengalami, dan memiliki kesadaran diri. Sementara itu, AI hanya mampu mereplikasi sebagian kecil dari proses tersebut, terutama pada aspek kognitif yang dapat diukur dan diprogram. Dengan kata lain, AI tidak benar-benar memiliki pikiran, melainkan hanya mensimulasikannya. Perbedaan ontologis ini sangat penting untuk dipahami dengan cermat. Ketika manusia berpikir atau merasakan, ada sesuatu yang dalam filsafat disebut sebagai qualia, yaitu pengalaman subjektif yang bersifat first person, seperti apa rasanya menjadi sedih atau apa rasanya melihat warna merah. AI secara secanggih apapun beroperasi sepenuhnya sebagai proses komputasional yang bersifat third person. Ia memproses data, mengenali pola, dan menghasilkan output tanpa pernah mengalami apapun dalam artian yang sesungguhnya.
Ini bukan soal seberapa canggih algoritmanya, bahkan AI yang mampu menirukan ekspresi, empati secara sempurna sekalipun secara ontologis tidak memiliki empati. Ia hanya memiliki representasi komputasional dari pola-pola yang secara statistik dikaitkan dengan ekspresi empatik. Perbedaan ini memiliki implikasi besar bagi psikologi, terutama dalam konteks terapi dan asesmen psikologis. Secara kritis, hal ini menantang psikologi untuk lebih tajam dalam mendefinisikan batas-batas kajiannya. Apakah manusia yang berinteraksi dengan chatbot terapeutik lalu mengalami perubahan emosional? Apakah perubahan itu nyata? Tentu ya, dari sisi pengalaman pengguna. Tetapi, apakah agen yang memfasilitasi perubahan itu, yaitu AI, bisa disebut sebagai agen psikologis? Disinilah ontologi psikologi perlu diperluas dan diperbarui. Dides DKK pada tahun 2021 menyebutkan bahwa AI terbagi menjadi beberapa cabang utama seperti sistem pakar, jaringan saraf tiruan, natural language processing atau NLP, dan robotika. Masing-masing cabang ini memiliki implikasi ontologis yang berbeda bagi psikologi. Sistem pakar meniru penalaran seorang ahli, misalnya psikolog klinis, dalam mengambil keputusan berdasarkan aturan-aturan terprogram. Jaringan saraf tiruan terinspirasi dari cara kerja otak manusia, meskipun kemiripannya masih sangat terbatas. Natural language processing memungkinkan mesin memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Dan juga ada robotika membawa AI ke dalam dunia fisik dengan tubuh yang dapat berinteraksi dengan manusia. Masing-masing cabang ini memiliki relevansi langsung dengan psikologi. NLP misalnya memungkinkan mesin memahami bahasa manusia yang merupakan medium utama ekspresi pikiran dan emosi dalam kajian psikologi. NLP layak mendapat perhatian khusus karena bahasa adalah fondasi dari hampir seluruh metode psikologi, wawancara klinis, psikoterapi berbasis percakapan, asesmen melalui skala verbal, hingga analisis narasi dalam penelitian kualitatif. Dengan kemampuan NLP yang semakin canggih, mesin kini dapat menganalisis transkrip terapi, mendeteksi tanda-tanda depresi dari pola bicara, bahkan menghasilkan respon terapeutik yang tampak empatik. Ini secara langsung memengaruhi pertanyaan ontologis, siapakah atau apakah yang sesungguhnya menjadi agen dalam proses psikologis ketika AI terlibat. Untuk selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu mengenai AI dan pengetahuan psikologis dalam perspektif epistemologis. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, disusun, dan divalidasi. Dalam sejarahnya, psikologi membangun tubuh pengetahuannya melalui serangkaian metode yang terus berkembang, dari introspeksi Wundt, eksperimen laboratorium Pavlov dan Skinner, hingga studi kasus mendalam ala Freud. Pada perkembangan selanjutnya, psikologi akademis semakin mengandalkan dua pilar metodologis utama. Selama ini, psikologi mengandalkan dua pendekatan utama, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan objektivitas melalui angka dan statistik, sedangkan pendekatan kualitatif berusaha memahami makna pengalaman manusia secara mendalam. Namun, AI menghadirkan pendekatan yang berbeda, yaitu berbasis data dalam skala besar atau big data dan algoritma pembelajaran mesin. Pendekatan berbasis big data dan machine learning ini membawa pergeseran epistemologis yang fundamental. Dalam metode konvensional, pengetahuan dihasilkan melalui teori yang dirumuskan terlebih dahulu, lalu diuji melalui observasi terkontrol. Tetapi dalam pendekatan AI, pengetahuan seringkali muncul dari data itu sendiri. Algoritma menemukan pola-pola yang bahkan tidak diantisipasi oleh peneliti sebelumnya.
Model bahasa besar, misalnya, dalam mengidentifikasi korelasi antara pola bicara seseorang dengan risiko skizofrenia, sebuah hubungan yang mungkin tidak pernah terpikirkan secara teoritis sebelumnya. Ini memunculkan pertanyaan epistemologis yang menantang, apakah korelasi statistik yang ditemukan AI dapat disetarakan dengan penjelasan kausal yang dihasilkan melalui teori psikologis? Nah, dalam filsafat ilmu ada perbedaan mendasar antara mengetahui bahwa sesuatu terjadi dan mengetahui mengapa sesuatu terjadi. AI unggul dalam yang AI unggul dalam yang pertama, tetapi lemah dalam yang kedua. Psikologi sebagai ilmu yang bertujuan memahami manusia secara mendalam tentu tidak bisa puas hanya dengan korelasi. Ketergantungan pada data juga membuka potensi bias. Jika data yang digunakan tidak representatif, maka hasil analisis AI pun akan bias. Bahkan dalam praktik nyata, pengguna AI dalam konteks kesehatan mental dapat mendorong munculnya fenomena self-diagnosis yang tidak akurat dan berpotensi membahayakan. Risiko bias dalam AI bukan sekadar masalah teknis, ini adalah masalah epistemologis dan etis sekaligus. Data yang digunakan untuk melatih model AI selalu berasal dari konteks historis, budaya, dan demografis tertentu. Jika model AI dikembangkan dengan data yang didominasi populasi barat, kulit putih, atau kelas menengah, maka penerapannya pada populasi yang berbeda secara budaya seperti masyarakat Indonesia berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak valid bahkan menyesatkan. Contoh konkretnya, algoritma screening depresi yang dilatih dengan data verbal dari subjek berbahasa Inggris mungkin tidak mampu mendeteksi ekspresi depresi yang khas dalam konteks budaya Jawa yang cenderung Jawani atau nerimo, di mana penderitaan emosional sering diungkapkan secara tersirat atau bahkan disembunyikan sebagai bentuk kesopanan sosial. Fenomena self-diagnosis menjadi contoh nyata bagaimana AI dapat mendistorsi pengetahuan psikologis di kalangan masyarakat umum. Dengan mudahnya akses ke aplikasi kesehatan mental berbasis AI, banyak orang kini mendiagnosa dirinya sendiri dengan gangguan tertentu berdasarkan output algoritma, tanpa pemahaman mendalam tentang konteks klinis, tanpa wawancara mendalam, dan tanpa pertimbangan faktor-faktor personal yang kompleks. Ini bukan hanya persoalan akurasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis tertentu atau tersendiri seperti health anxiety atau stigma diri yang tidak beralasan. Dari sudut pandang epistemologis, tantangan psikologi di era AI adalah membangun standar validasi yang baru. Bagaimana cara kita memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan oleh algoritma benar-benar valid, reliable, dan bermakna dalam konteks kehidupan manusia yang nyata, bukan sekadar akurat secara statistik pada dataset tertentu. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai AI dalam psikologi. Perspektif aksiologis. Aksiologi membahas bagaimana ilmu digunakan dan untuk tujuan apa. Aksiologi adalah dimensi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari karena ia berbicara tentang nilai dan manfaat. Dalam konteks psikologi dan AI, pertanyaan aksiologis yang paling mendesak adalah untuk siapa AI dikembangkan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, nilai-nilai apa yang seharusnya memandu penggunaannya. Secara nyata, AI memberikan banyak manfaat dalam bidang kesehatan mental. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini gangguan mental, personalisasi terapi, serta layanan konseling yang lebih luas atau lebih mudah diakses. Manfaat-manfaat ini tidak bisa diremehkan. Deteksi dini gangguan mental adalah salah satu tantangan terbesar dalam sistem kesehatan mental global. Sebagian besar gangguan mental baru terdiagnosis bertahun-tahun setelah gejalanya muncul. AI yang mampu menganalisis pola tidur, aktivitas fisik, pola bicara, atau konten
Media sosial berpotensi mendeteksi tanda-tanda awal gangguan seperti depresi atau bipolar jauh lebih cepat daripada kunjungan klinis konvensional. Sementara itu, personalisasi terapi yang dimungkinkan oleh AI berpotensi mengakhiri pendekatan suatu ukuran untuk semua dalam psikologi klinis. Setiap individu memiliki profil psikologis yang unik, dan AI dapat membantu menyesuaikan intervensi secara lebih presisi berdasarkan data individual. Aspek aksesibilitas juga sangat relevan dalam konteks Indonesia, dengan rasio psikolog yang masih sangat rendah dibanding populasi serta distribusi profesional yang sangat terpusat di kota besar. AI dan platform kesehatan mental digital dapat menjadi jembatan untuk menjangkau populasi yang selama ini tidak terlayani. AI juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti ketergantungan pada teknologi, menurunnya interaksi sosial, hingga gangguan kesehatan mental akibat penggunaan yang berlebihan. Paradoks yang menarik muncul di sini. Teknologi yang dirancang untuk mendukung kesehatan mental ternyata juga berpotensi merusaknya. Ketergantungan pada teknologi adalah risiko nyata ketika seseorang menggantikan hubungan manusiawi yang hangat dan bermakna dengan interaksi digital yang serba instan. Penurunan interaksi sosial yang otentik adalah konsekuensi lain yang perlu diwaspadai, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem digital. Penggunaan AI yang berlebihan termasuk ketergantungan pada media sosial yang algoritmanya secara aktif memanipulasi emosi pengguna telah secara empiris dikaitkan dengan peningkatan kecemasan, depresi, dan gangguan citra diri. Ini adalah ironi besar. AI yang lahir dari kemajuan ilmu justru menjadi sumber penyakit baru yang perlu ditangani oleh ilmu itu sendiri. Lebih jauh lagi, terdapat persoalan etis yang tidak bisa diabaikan. Privasi data pengguna, potensi bias dalam diagnosis, dan hilangnya aspek empati dalam terapi. Pertama, soal privasi data pengguna. Data kesehatan mental adalah salah satu data paling sensitif yang dimiliki seseorang. Ketika seseorang menggunakan aplikasi kesehatan mental berbasis AI, ia menyerahkan data yang sangat intim, pola pikir, kekhawatiran, pengalaman traumatik kepada perusahaan teknologi yang motivasi utamanya bisa jadi adalah keuntungan komersial, bukan kepentingan klien. Risiko kebocoran, penyalahgunaan, atau komersialisasi data ini adalah ancaman etis yang nyata. Kedua, potensi bias dalam diagnosis. Seperti telah dibahas dalam dimensi epistemologis, algoritma yang bias dapat menghasilkan diagnosis yang salah. Dalam konteks klinis, diagnosis yang keliru bukan hanya tidak berguna, ia bisa berbahaya, mengarahkan seseorang ke intervensi yang tidak tepat, atau sebaliknya, mengabaikan seseorang yang sesungguhnya membutuhkan bantuan. Ketiga, hilangnya aspek empati dalam terapi. Ini mungkin adalah tantangan aksiologis yang paling mendalam. Terapi psikologis bukan sekadar transmisi informasi atau teknik. Ia adalah hubungan manusiawi yang dibangun di atas kepercayaan, kehadiran, dan empati yang otentik. Ketika elemen manusiawi ini digantikan atau dikurangi oleh interaksi dengan algoritma, ada nilai intrinsik yang hilang, yaitu pengalaman didengar dan dipahami oleh sesama manusia. AI, betapapun canggihnya, tidak dapat mereplikasi nilai eksistensial dari hubungan terapeutik yang sejati. Selanjutnya, pembahasannya itu mengenai implikasi dan arah psikologi di era AI. Liputo 2025 mengidentifikasi beberapa arah inovasi yang menjanjikan. Penggunaan Natural Language Processing atau NLP untuk mendeteksi tanda-tanda awal depresi dan penurunan kognitif dari analisis percakapan, pengembangan virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR untuk terapi fobia dan gangguan kecemasan sosial, serta sistem pemantauan kesehatan mental yang menggabungkan konseling virtual, terapi presisi berbasis data, dan diagnosis berbasis AI. Inovasi-inovasi ini menandai babak baru dalam psikologi klinis dan kesehatan mental. NLP untuk deteksi depresi misalnya, memungkinkan pendekatan yang tidak invasif. Seseorang tidak perlu datang ke klinik untuk dievaluasi.
Analisis pola bicaranya saat berinteraksi sehari-hari sudah dapat memberikan sinyal awal yang bermakna. Ini sangat relevan mengingat tingginya hambatan budaya sosial dan ekonomi dalam mencari bantuan kesehatan mental di banyak masyarakat. Terapi berbasis VR untuk fobia dan gangguan kecemasan sosial telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam berbagai uji klinis. Dengan VR, pasien dapat terekspos secara bertahap dan terkontrol pada situasi yang memicu kecemasannya tanpa risiko nyata tetapi dengan respon psikologis yang otentik. Ini adalah contoh bagaimana AI dan teknologi imersif dapat memperkaya, bukan menggantikan intervensi psikologis konvensional. Dalam prakteknya, ada beberapa arah strategis yang dapat dikembangkan. Pertama, psikologi perlu terlibat dalam pengembangan teknologi AI terutama dalam memastikan bahwa sistem yang dibuat tidak bias dan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Ini adalah panggilan untuk psikologi menjadi aktor aktif, bukan sekedar konsumen dalam ekosistem pengembangan AI. Psikolog memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan dalam desain AI, pemahaman tentang bias kognitif, dinamika relasi, keragaman budaya, dan kebutuhan populasi yang rentan. Tanpa keterlibatan psikolog, AI yang dikembangkan untuk keperluan kesehatan mental akan cenderung mengulang kesalahan-kesalahan yang sama, terlalu teknis, tidak peka budaya, dan mengabaikan kompleksitas manusia. Kedua, AI dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses layanan kesehatan mental, terutama di daerah yang kekurangan tenaga profesional. Ini adalah dimensi keadilan sosial yang tidak boleh diabaikan. Di Indonesia, disparitas akses terhadap pelayanan kesehatan mental antara kota besar dan daerah terpencil masih sangat besar. AI bila dikembangkan dengan tepat dan bertanggung jawab dapat menjadi equalizer atau memberikan akses ke screening, edukasi, dan pendampingan awal bagi mereka yang selama ini tidak terjangkau oleh sistem layanan konvensional. Ketiga, psikologi perlu mengedukasi masyarakat agar tidak bergantung secara berlebihan pada AI. Fenomena self-diagnosis dan ketergantungan teknologi menunjukkan bahwa tanpa literasi yang memadai, AI justru dapat menimbulkan masalah baru. Literasi AI, kemampuan masyarakat untuk memahami cara kerja, batasan, dan risiko AI menjadi kompetensi baru yang perlu dikembangkan. Psikologi memiliki peran strategis dalam edukasi publik ini karena ia memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi, bagaimana bias kognitif mempengaruhi penerimaan informasi digital, dan bagaimana ketergantungan teknologi dapat berkembang menjadi pola perilaku yang maladaptif. Selanjutnya ada Unity of Science. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini dikutip dalam materi yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 36. Menggarisbawahi prinsip epistemic responsibility dalam Islam. Setiap klaim pengetahuan, setiap tindakan yang dilandasi oleh pengetahuan akan dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip ini secara langsung relevan dengan tantangan AI. Kita tidak boleh menggunakan AI secara sembarangan hanya karena teknologinya tersedia, tanpa memahami secara mendalam cara kerjanya, batasannya, dan konsekuensinya. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Secara ontologis, AI dan psikologi memiliki objek kajian yang saling bersinggungan. Psikologi perlu memperluas konsepsinya untuk mencakup interaksi manusia dan AI sebagai fenomena psikologis yang real. Secara epistemologis, AI membawa cara baru menghasilkan pengetahuan psikologis melalui pemrosesan data berskala besar, namun juga membawa risiko bias yang harus dikelola secara kritis. Secara
Secara aksiologis, AI membuka aksesibilitas layanan kesehatan mental yang selama ini terbatas, tetapi juga menghadirkan tantangan etis serius menyangkut privasi, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, AI membawa perubahan besar dalam cara psikologi memahami, menghasilkan, dan menerapkan pengetahuan. Namun perubahan ini tidak boleh membuat psikologi kehilangan identitasnya sebagai ilmu yang berfokus pada manusia. Tantangan terbesar bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada bagaimana manusia menggunakannya secara bijak. Oke, sekian pembahasan dari materi aspek AI dan masa depan ilmu psikologi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.